Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama dengan saya Pendeta Harming Pribadi. Hari ini Rabu tanggal 1 November tahun 2023. Perenungan firman Tuhan yaitu dari Mazmur pasal 34 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 dengan judul perikop dalam perlindungan Tuhan. Terlebih dulu marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kembali pada saat hari ini ya Tuhan, kami tetap mengucap syukur. Kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan hari ini kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan, sekaligus melakukan firman Tuhan itu dengan benar di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga dengan kerendahan hati memohon pimpinan kebenaran daripada Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan ini tetap berkesesuaian dengan firman Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami tetap bersyukur. Amin. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 dalam perlindungan Tuhan, yang berbunyi demikian. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 34, Mazmur ini ditulis dengan mengacu pada suatu peristiwa. Sebagian besarnya bersifat umum, tetapi semuanya mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dan menjadi pengajaran. Ia memuji Allah atas pengalamannya dan pengalaman orang lain dalam merasakan kebaikan Allah. Ayat yang pertama sampai dengan yang 6. Daud mendorong semua orang baik untuk percaya kepada Allah dan mencari Tuhan. Ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Kemudian Daud memberikan nasihat yang baik kepada semua pendengarnya, seperti kepada anak-anak untuk bersikap waspada terhadap dosa, dan untuk menyadari kewajiban baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Ayat yang ke-11 sampai ke-15. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jikalau kita memperhatikan, Daud karena terpaksa ia melarikan diri dari kerajaannya yang sudah menjadi terlalu panas baginya oleh karena kegeraman Saul. Daud mencari tempat berlindung sedekat mungkin di tanah orang Filistin. Di sanalah segera terungkap siapa dirinya. Dan dia dibawa ke hadapan raja setempat yang di dalam kisahnya disebut Akis, yang mana di dalam Mazmur ini disebut Abimelek gelarnya. Dan supaya tidak dicurigai sebagai mata-mata atau datang ke sana untuk merencanakan sesuatu, Daud berpura-pura tidak waras. Ini dilakukannya agar Akis dapat melepaskannya sebagai orang yang menjijikan dan tidak mengawasi dia sebagai orang yang berbahaya. Dan itu membawa hasil seperti yang diinginkannya. Dengan muslihat ini ia lolos dari tangan yang mungkin akan bertindak kasar terhadapnya.
Memang kita tidak dapat membenarkan cara Daud atas penipuan ini. Sangat tidak pantas bagi orang jujur untuk berpura-pura menjadi orang yang bukan dirinya sendiri. Tidak seharusnya orang terhormat berpura-pura menjadi bodoh, bahkan gila. Walaupun Daud telah berbuat hal demikian. Kita pasti bertanya-tanya juga mengenai kewarasan dan ketenangan jiwanya. Dan seberapa jauh dia mengalami perubahan ketika dia mengubah perilakunya. Bahkan ketika dalam situasi ketakutan itu, atau lebih tepatnya dalam bahaya, hatinya masih tetap teguh percaya kepada Allah. Begitu tenang dan teguhnya, bahkan sampai bisa menorehkan mazmur yang cemerlang, yang di dalamnya kita melihat banyak tanda dari sebuah jiwa yang tenang dan hening, seperti bisa ditemukan dalam mazmur-mazmur lain di dalam seluruh kitab mazmur. Dan ada sesuatu yang menarik, rasa keinginan tahuan orang juga dalam susunannya, sebab mazmur ini adalah mazmur yang disebut sebagai mazmur abjad, yakni mazmur yang di dalamnya setiap ayat dimulai dengan urutan huruf sesuai dengan abjad Ibrani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mengajak dan menggugah dirinya sendiri untuk tetap memuji Allah. Meskipun di awal cerita, ia telah bersalah dengan mengubah perilakunya, namun atas anugerah belas kasihan daripada Allah, membuat dia terhindar dari mara bahaya. Bahkan betapa besarnya kasih setia itu sehingga Allah tidak mengganjar dia sesuai dengan apa yang pantas diterimanya atas tipu muslihat yang dilakukannya. Daud tetap bertekad bahwa ia senantiasa akan memuji Allah. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, ungkap Daud, dalam segala kesempatan. Daud bertekad untuk menjaga waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk menjalankan kewajibannya, memanfaatkan segala kesempatan untuk melakukannya, dan memperbaharui puji-pujiannya pada setiap kejadian baru yang memberinya alasan untuk menaikkan pujian itu kepada Tuhan Allah. Jika kita berharap akan menghabiskan kekekalan kita dengan memuji Allah, maka sudah sewajarnya kita pun menghabiskan waktu kita sebanyak mungkin untuk melakukan pekerjaan ini, yaitu memuji memuliakan Allah. Bahwa Daud akan memuji Tuhan dengan terang-terangan. Puji-pujian kepada Tuhan tetap di dalam mulutku. Ini ungkapan Daud. Dengan demikian, Daud hendak menunjukkan betapa gigihnya ia dalam mengakui kewajibannya terhadap kasih setia Allah, dan betapa inginnya Daud membuat orang lain juga sadar akan kewajiban-kewajiban seseorang terhadap Tuhan. Bahwa Daud akan memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ungkapan Daud, karena Tuhan jiwaku bermegah, dalam hubunganku dengannya, kepentinganku di dalam Dia, pengharapan-pengharapanku hanya pada Tuhan Allah. Bermegah di dalam Tuhan bukanlah hal yang sia-sia. Ini ungkapan Daud. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud juga mengajak orang lain untuk bergabung bersamanya, yaitu untuk memuji Tuhan. Ia berharap mereka akan melakukannya. Ayat yang kedua, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengar tentang pembebasan dan rasa syukurku, dan bersukacita bahwa orang baik diberikan kemurahan yang begitu banyak, dan Allah yang baik diberikan kehormatan yang begitu besar. Orang-orang yang rendah hati dan sangat tidak mengandalkan jasa dan kemampuan mereka sendiri, merekalah yang merasa sangat terhibur dengan kasih setia Allah, saat kasih setia itu diberikan baik kepada orang lain maupun kepada mereka sendiri. Daud merasa senang saat membayangkan bahwa kebaikan-kebaikan Allah terhadapnya akan membuat hati setiap orang Israel bersukacita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, buah-buah pikiran mulia dan luhur mengenai Allah yang harus kita ungkapkan saat membesarkan dan meninggikan nama Tuhan. Ayat keempat, atas kesediaan Tuhan Allah untuk mendengarkan doa semua orang kudus memiliki penghiburan ini. Sebab Tuhan tidak pernah berkata kepada siapapun di antara mereka, carilah aku dengan sia-sia. Bagi Daud, dia bersedia bersumpah bahwa ia telah mendapatinya sebagai Allah yang mendengarkan doanya. Ayat yang kelima, aku telah mencari Tuhan dalam penderitaanku, memohon kebaikannya, meminta pertolongannya, lalu ia menjawab aku, memenuhi permintaanku dengan segera, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku, baik terhadap maut yang kutakuti maupun terhadap kegelisahan dan kegundahan yang diakibatkan oleh rasa takutku akan maut itu. Kelepasan dari kegentaran terhadap maut itu dikerjakan Allah melalui pemeliharaan Tuhan, Allah yang bekerja bagi kita. Sedangkan kelepasan dari kegelisahan dan kegundahan itu dilakukannya
melalui anugerahnya yang bekerja di dalam diri kita untuk membungkam ketakutan-ketakutan dan meredakan gejolak dalam roh kita. Doa-doa Daud membantu membungkam ketakutan-ketakutannya setelah mencari Tuhan dan menyerahkan perkaranya hanya kepada Tuhan. Ia dapat menantikan apa yang akan terjadi dengan perasaan yang sangat tenang. Banyak orang selain dia telah menunjukkan pandangan mereka kepadanya dengan iman dan doa, dan muka mereka berseri-seri karenanya. Ayat yang ke-6. Doa itu secara menakjubkan telah membangkitkan dan menghibur mereka. Orang yang tertindas ini berseru, satu orang yang hina dan tidak ada apa-apanya, yang tidak dipandang hormat oleh siapapun atau diperhatikan dengan penuh kepedulian. Sekalipun demikian, ia disambut baik di hadapan tahta anugerah, sama seperti Daud atau orang-orangnya yang berharga. Dan Tuhan mendengarnya, memperhatikan perkaranya dan doa-doanya, dan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat ke-7. Atas pelayanan malaikat-malaikat yang baik di sekeliling kita. Ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, seperti para pengawal mengelilingi raja, lalu meluputkan mereka. Allah memanfaatkan pelayanan roh-roh yang baik guna melindungi umatnya dari kebencian dan kuasa roh-roh jahat. Dan malaikat-malaikat kudus menjalankan lebih banyak tugas yang baik bagi kita setiap hari daripada yang kita sadari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daud ingin mengajak kita untuk bergabung bersamanya merenungkan segala yang baik dan indah tentang Allah. Ayat ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kebaikan Allah mencakup keindahan dan keramahan dari keberadaannya maupun kemurahan dan kebaikan dari pemeliharaan dan anugerah kasih-Nya. Daud ingin mengajak kita bergabung bersamanya dalam tekad untuk mencari Allah dan melayani Tuhan, dan tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Ayat 9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Ketika kita mengecap dan melihat bahwa Tuhan itu baik, kita tidak boleh lupa bahwa Dia juga agung dan harus sangat ditakuti. Bahkan kebaikannya merupakan hal yang pantas kita hormati dan dikagumi, seperti yang harus dilakukan seorang anak kepada bapaknya. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya. Hosea pasal 3 ayat 5. Takutlah akan Tuhan, yakni sembahlah Dia, dan sadarlah akan kewajiban kita terhadap Tuhan dalam segala hal. Janganlah takut akan Dia lalu membencinya, melainkan takutlah akan Dia lalu carilah Dia. Ayat 10. Seperti umat yang mencari-cari Allah mereka, serahkanlah dirimu kepadanya dan dapatkanlah bagianmu di dalam Tuhan. Orang-orang yang hidup dengan iman kepada Tuhan Allah yang maha mencukupi pasti tidak akan kekurangan apa-apa, sebab di dalam Tuhan mereka akan berkecukupan. Namun sebaliknya, jika orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan berpikir bahwa tangan mereka sendiri sudah cukup bagi mereka, mereka akan selalu berkekurangan. Akan tetapi orang-orang yang percaya kepada Allah dan yang ingin ditemukan oleh Tuhan, mereka pasti akan diberi makan. Orang-orang yang tamak, yang memangsa semua yang ada di sekeliling mereka, mutlak akan selalu merasa berkekurangan. Namun, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Matius pasal 5 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud yakin bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya karena dia takut akan Tuhan dan rela menjalankan apapun yang Tuhan bebankan kepada dia. Kita tidak berhak mempunyai pengharapan seperti Daud jika kita tidak mempunyai kerelaan hati untuk mengikut Tuhan seperti Daud. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan membentengi kita dengan malaikat-malaikatnya, sedangkan kita sendiri tidak pernah mau berada di dalam kehendak Tuhan. Kita tidak siap kalau Tuhan meletakkan kita dalam situasi di mana semua harus diserahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita menolak untuk berserah total kepada Tuhan, apakah pantas kita mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kupu pertahananku jika kita menolak untuk berada dalam benteng yang Tuhan berikan? Maka tembok benteng itu tidak akan mungkin menjadi perlindungan kita. Tetapi untuk masuk ke dalam kota benteng itu, kita terlebih dahulu harus menjadikan Tuhan segalanya bagi kita. Tuhan adalah pemilik hidupku.
Kupasrahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Tuhan adalah pemilik hartaku. Aku serahkan semuanya untuk diatur demi kemuliaan Tuhan. Aku serahkan pekerjaanku kepada Tuhan. Biarlah hanya kebenaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melaluinya. Jika kita melepaskan semua yang kita miliki untuk dipegang oleh Tuhan, apakah kita rela ketika semua itu ternyata malah Tuhan buang dari kehidupan kita? Sebagaimana Tuhan membuang keamanan Daud, tempat tinggalnya, tentaranya, kenyamanannya, bahkan makanan, Daud pun harus meminta-minta kepada imam. Apakah kita siap diberikan keadaan seperti ini oleh Tuhan? Maka mari kita berseru seperti Daud. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kota bentengku. Mazmur 144 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kiranya Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki penyerahan total kepada Allah, supaya kita dapat merasakan perlindungan total dari Tuhan Allah. Tuhan melatih kita untuk memiliki ketaatan total kepada Tuhan, sehingga kita dapat merasakan penyertaan dan kecukupan yang ajaib dari Allah kita. Bersyukurlah tetap kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Meski saat ini kita dalam pergumulan berat, bahkan ada yang kehilangan segalanya, yakinlah dalam Tuhan ada jalan keluar dan keselamatan. Sebagaimana Tuhan telah memberkati Daud dan memulihkan kehidupan Daud, demikianlah Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, nama-Mu senantiasa kami muliakan dalam setiap perkataan kami dan perbuatan kami yang benar di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami tetap berserah kepada Tuhan. Kami tetap setia di dalam iman dan kepercayaan kami ini hanya kepada Tuhan sajalah. Kami yakin situasi apapun di dalam hidup kami, bahkan ketika kami terjatuh, bahkan ketika kami dalam pergumulan yang berat, bahkan kami dalam keadaan yang menyakitkan, bahkan ketika kami kehilangan segalanya, kami tetap setia kepada Tuhan, sebagaimana Daud tetap setia kepada Tuhan Allah. Kuatkan kami ya Tuhan, ajarkan kami agar kami tetap bersyukur kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun juga. Dan hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin kami hingga sampai di daerah ini. Bolehlah mereka tetap melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga mendoakan lembaga gereja kami, juga hingga sampai di daerah Murung Raya ini. Kami yakin dan percaya seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua dan diakon, pikaris, dan juga seluruh anggota jemaat yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan. Kami yakin mereka tetap diberkati dan di dalam kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia, untuk anak-anak yatim piatu, janda duda yang menjaga kekudusan dirinya, untuk anggota jemaat kami dalam pergumulan berat, dalam situasi permasalahan, jalan keluar daripada Tuhan dan kekuatan Tuhan telah sediakan bagi mereka. Juga bagi anggota jemaat kami yang dalam keadaan sakit, mereka yang terbaring lemah saat hari ini, kami yakin kekuatan dari kebenaran Roh Kudus yang memampukan mereka, yang senantiasa menyertai dan melindungi mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan rumah tangga kami. Kami tetap serahkan semuanya di dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Begitu juga kami berdoa terkhusus untuk jemaat yang ada di Liang Nyaling. Kami yakin dan percaya seluruh anggota jemaat tetap diberkati oleh Tuhan. Kehidupan keluarga, usaha dan pekerjaan dan seluruhnya tetap kami bawa dalam doa. Tuhan memberkati seluruh anggota jemaat yang ada di Liang Nyaling. Dan juga pendeta yang melayani, penatua diakon yang melayani, mereka juga tetap diberkati, mereka tetap dikuatkan, dan penyertaan Tuhan selalu menyertai mereka senantiasa sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tetap berserah dan mengucapkan syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
selama-lamanya. Amin.